Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti biasa pada kesempatan ini kita akan kembali belajar membahas tentang belajar sholat memasuki bagian yang ke-17, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan ruku, Ustaz ya. Insyaallah. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan Ustaz Abdul Husain terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke line telepon ke nomor 0822 2727 8500. Dan untuk Anda pendengar Radio Insani juga, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk menyingkat waktu, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Abdul Husain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membahas tentang sifat ruku' yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu, maka kita akan melanjutkan pembahasan yang masih ada kaitannya dengan ruku', yaitu bacaan yang disyariatkan untuk dibaca di saat seorang muslim melakukan ruku'. Bahwa di dalam salat itu terdiri dari gerakan, bacaan, dan juga peresapan di dalam hati. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa salat adalah ibadah amaliyah yang paling mulia. Karena salat itu di dalamnya menggabungkan antara 3 unsur pokok keimanan, yaitu pertama amaliyah hati, ya. Kemudian yang kedua amaliyah lisan, dan yang ketiga adalah amaliyah anggota tubuh yang lainnya. Di dalam salat semuanya mendapatkan jatahnya. Jadi seorang hamba ketika salat, 3 unsur itu semua berusaha untuk dia hadirkan, berusaha untuk dia praktekkan. Contohnya di dalam ruku' ini. Ketika seorang dari berdiri kemudian turun menuju kepada ruku', dia menggerakkan anggota tubuhnya. Ya, dia menggerakkan anggota tubuhnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Tangannya diletakkan di lutut sambil dia menggenggam dan membuka jari jemarinya, sehingga saat itu tangannya bekerja, lututnya bekerja untuk menopang, kakinya juga. Lalu pundaknya dia luruskan. Ini semuanya adalah pekerjaannya anggota tubuh, gerakan. Kemudian juga selain gerakan juga sekarang kita akan pelajari bacaannya. Ya, lisan ini ikut bekerja.
Makanya dari sini kita bisa memahami kenapa kemudian para ulama mengatakan seorang itu tidak dianggap membaca kalau dia tidak menggerakkan lisan dan bibirnya. Maka kalau misalnya ada orang membaca doa atau zikir di dalam sholat, dia baca Subhana Rabbiyal Azim, akan tetapi dia membacanya di dalam hati, orang Jawa mengatakan batin, ya, hanya di dalam hati saja, maka yang seperti ini sebagian ulama mengatakan bisa saja sholatnya tidak sempurna. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan bacaan-bacaan yang bersifat rukun, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena tidak dianggap menggerakkan lisannya, tidak dianggap membaca. Jadi di dalam ruku kita perhatikan ada gerakan, kemudian ada bacaan. Ini kita nanti akan bahas insya Allah apa yang dibaca saat ruku. Kemudian ada juga peresapan di dalam hati. Dan ini nanti kita akan kaji, setelah kita menjelaskan bacaannya apa, kita akan kaji maknanya. Makna-makna yang dikandung di dalam bacaan itu. Sehingga betul-betul saat itu ketika kita melakukan sholat, kita bertotalitas di dalam gerakan, di dalam bacaan, dan di dalam peresapan dengan hati. Inilah insya Allah satu langkah maju untuk menuju kesempurnaan di dalam sholat. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan itu semuanya. Bacaan di dalam ruku banyak yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya satu saja. Di hadapan kami sekurang-kurangnya ada 7 bacaan. Sekurang-kurangnya ada 7 bacaan yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik itu di dalam sholat fardu maupun di dalam qiyamul lail, sholat sunnah, sholat tahajud di malam hari. Dan kita insya Allah akan bahas satu persatu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin membutuhkan waktu yang agak panjang dan beberapa seri tidak mengapa. Ya. Dengan harapan semakin banyak kita mengetahui bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasul SAW, maka peluang kita untuk mendapatkan pahala dengan meneladani Rasul SAW pun akan semakin besar. Karena banyak di antara kita di dalam sholat kita mencukupkan hanya dengan salah satu dari bacaan. Ada yang hanya Subhana Rabbiyal Azim, ya, selalu dari kecil sampai tua itu yang dibaca. Ada yang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dari kecil sampai besar itu. Ya, ada yang lain-lainnya, Subuhun Quddus dan seterusnya. Ya, ada yang Subhanakallahumma dan seterusnya. Yang paling sempurna kata para ulama adalah dari sekian banyak zikir-zikir tersebut, kalau bisa semuanya pernah kita praktekkan. Ini yang lebih sempurna. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa zikir atau bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku itu beragam. Beliau kadang membaca A, kadang membaca B, kadang membaca C, ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa zikir-zikir ini seluruhnya disyariatkan untuk dibaca. Hanya saja kemudian para ulama kita menjelaskan apakah boleh, misalnya kita sudah tahu nih bacaannya 1, 2, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3. Artinya Nabi kadang-kadang ketika rukuk membaca bacaan A, kadang membaca bacaan B, kadang membaca bacaan C, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan di dalam satu rukuk? Apakah diperbolehkan di dalam satu rukuk kita membaca dan menggabungkan antara bacaan A, B, C, D, dan seterusnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan hal itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga yang bisa dipahami dari perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Akan tapi ada juga sebagian ulama yang lain seperti Al-Allamah Siddiq Hasan Khan
beliau mengatakan tidak disyariatkan hal itu. Kenapa? Kata beliau, karena belum ditemukan sebuah riwayat yang di situ disebutkan secara gamblang bahwa Nabi SAW menggabungkan antara jenis-jenis bacaan itu dalam satu rukuk. Kata beliau, belum ditemukan adanya riwayat tersebut. Maka mungkin untuk kehati-hatian lebih baiknya kalau ingin membaca dan meragamkan bacaan itu, sebaiknya mungkin dipisah saja. Di dalam satu rukuk membaca anu, dalam satu rukuk membaca anu. Itu nampaknya lebih aman, ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah menemukan adanya hadis yang gamblang yang di situ menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah menggabung antara bacaan-bacaan itu dalam satu ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah macam-macam bacaan. Bahwa ruku Nabi SAW memiliki atau mempraktekkan beragam bacaan saat ruku. Berikutnya adalah apa hukumnya? Apa hukumnya membaca zikir di dalam ruku? Perhatikan baik-baik. Jangan kecampur antara hukum ruku, ya, antara hukum ruku sama hukum bacaan di dalam ruku. Ini dua masalah yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah bahas hukum ruku, ya, hukum seorang ruku di dalam sholat, gerakannya itu. Para ulama mengatakan kalau hukum rukuknya itu rukun, ya, rukuknya itu sendiri rukun, sehingga tidak boleh, tidak ditolerir sama sekali untuk ditinggalkan. Nah, sekarang yang kita bahas bukan hukum rukuknya, tapi yang kita bahas adalah hukum bacaan saat ruku. Menurut mayoritas ulama, hukum bacaan di dalam ruku itu sunnah. Ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Kata mereka, karena bacaan ruku itu tidak disinggung oleh Nabi SAW di dalam hadis yang terkenal dengan hadis al-musi'u salatuhu. Hadis di mana Nabi SAW mengajarkan cara sholat kepada orang yang sholatnya nggak benar. Nah, kata para ulama, hadis itu menjelaskan rukun-rukun wajib-wajibnya sholat. Nah, di situ nggak disebutkan, nggak disinggung masalah bacaan, ya, nggak disinggung masalah bacaan saat ruku. Maka kata para ulama, itu menunjukkan, kata jumhur ulama, mayoritas ulama, kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya bacaan saat ruku itu hukumnya adalah sunnah. Ini menurut jumhur atau mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Imam Ahmad, kemudian sekelompok para imam ahli hadis, mereka berpendapat bahwasanya membaca saat ruku itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqiah ayat 74. Fasabbih, bertasbihlah engkau. Ya. Sucikanlah Allah bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu yang maha agung. Nah, makanya bacaannya subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, ya, subhana rabbiya, maha suci Rabbku yang maha agung. Maka ketika turun ayat tadi, surat Al-Waqiah ayat 74, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga isnadnya dinyatakan sahih oleh Hakim, walaupun Syekh Al-Albani menilainya dhaif. Nabi SAW mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Kata Nabi SAW, jadikanlah bacaan ini di dalam ruku' kalian. Kata Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis, ini perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah untuk membaca tasbih. Ya, di dalam sholat. Nabi SAW juga mengatakan, jadikan itu di dalam ruku' kalian. Berdasarkan keumuman perintah ini, maka menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis, buat mereka ini hukumnya wajib, perintah. Makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ya.
kalau ada perintah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW itu secara asal menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang merubah hukum itu menjadi sunnah. Ini menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis yang lainnya. Juga mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis sahih Bukhari, ya. Dan Nabi SAW ketika salat beliau membaca ini, ya. Dan kita disuruh nyontoh Nabi SAW. Intinya hukum membaca zikir dalam ruku ada berbeda pendapat di situ. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalilnya. Adapun sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga sebagian ahli hadis, mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Terlepas dari perselisihan pendapat tersebut, yang jelas tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan zikir tersebut. Toh kalaupun dikatakan sunnah, ya kan berpahala. Ngapain kita tinggalkan? Rugi dong. Ada pahala di depan kita kemudian kita sia-siakan. Ini adalah mengenai hukumnya. Adapun mengenai apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas dua. Ya, kita akan membahas dua di antara bacaan-bacaan rukuk Nabi SAW. Adapun yang ketiga sampai yang ketujuh, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bacaan yang pertama yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku, yang pertama adalah beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini salah satu bacaan ruku Nabi SAW. Subhana Rabbiyal Azim. Saya yakin para pendengar, para pemirsa sudah menghafalkan dan sudah hafal bacaan ini. Subhana Rabbiyal Azim. Yang terjemahannya, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Ya, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan itu. Berapa kali kita membacanya? Di dalam beberapa riwayat yang mungkin di beberapa jalurnya ada sanadnya yang lemah, akan tetapi dengan kumpulan riwayat-riwayat tersebut maka insya Allah minimal hasan atau sahih, disebutkan bahwa bacaannya membaca sebanyak 3 kali. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Afkar, wa adnal kamali minhu 3 tasbihatin. Batas kesempurnaan minimal, kata beliau, adalah membaca kalimat tadi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kemudian kata beliau, walau iqtasara ala marratin kana fa'ilan di asli tasbih. Seandainya seorang membaca cuma sekali saja, ya. Seandainya seorang cuma membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali saja, maka dia sudah melakukan pokok dari tasbih itu. Artinya dia sudah menjalankan perintah Allah. Karena Allah kan sudah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Allah sudah menyuruh kita untuk bertasbih dan kita sudah bertasbih. Ketika orang mengatakan subhana rabbiyal azim walaupun cuma sekali, dia sudah menjalankan perintah Allah, pokoknya. Allah kan pokoknya mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah ya dengan mensucikan Allah yang Maha Agung. Kita sudah membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Berarti itu sebenarnya sudah menjalankan. Akan tetapi lebih sempurna lagi kalau kita tambahkan sampai 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi lebih sempurna dibaca 3 kali. Dalam beberapa riwayat
Antara lain di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman disebutkan bahwa Nabi SAW, atau bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi SAW kadang-kadang beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim itu lebih dari 3 kali. Diceritakan saat beliau sholat malam. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal itu? Karena di dalam hadis ini diceritakan oleh Hudzaifah bahwasanya Nabi SAW beliau pernah sholat malam, panjangnya ruku beliau itu sepadan dengan panjangnya beliau berdiri. Ini kata Hudzaifah. Kata Hudzaifah bahwa Hudzaifah pernah melihat Nabi SAW, menyaksikan Nabi SAW sholat malam, kemudian sama beliau diukur lamanya rukunya, panjangnya ruku beliau. Ternyata lamanya ruku beliau itu sepadan, mirip dengan lamanya beliau berdiri. Padahal, kata Hudzaifah, saat itu Nabi SAW ketika berdiri, suratan yang dibaca adalah suratan yang panjang-panjang. Apa itu? Beliau membaca di situ surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Bisa para pemirsa dan pendengar bayangkan, ya. Surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah, ya. Kalau misalnya 1 juz itu katakanlah 10 lembar atau 20 halaman, berarti 2 juz setengah itu adalah 50, ya, 50 halaman. Coba siapa di antara kita yang kuat atau pernah, ya, sholat malam, suratannya surat Al-Baqarah. Oh, ada Ustaz di kampung ana, pas tarawih itu bacanya surat Al-Baqarah. Oh iya, Masya Allah. Gak kabur itu jamaahnya? Enggak. Gimana itu bacanya? Alif Lam Mim Allahu Akbar. Oh, itu mah ayat yang pertama aja. Enggak, ini semuanya, ya. Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Tidak cukup, ditambah lagi sama Nabi SAW. Beliau baca surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, tambah lagi surat An-Nisa. Baru beliau ruku. Kan bisa dibayangkan gimana panjangnya beliau berdiri itu. Makanya wajar seandainya Nabi SAW sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Ya. Hatta tatafattara qadamahu. Sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau lakukan ini semuanya padahal dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi kamu lakukan ini semua? Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak pantas? Apakah tidak elok seandainya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada beliau. Dosa udah diampuni, itu kan karunia dari Allah. Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Saya ingin bersyukur sama Allah. Sudah diampuni dosa-dosa saya, sudah dijamin masuk surga. Saya pengen mengungkapkan rasa syukur saya dengan sholat saya yang panjang ini. Allahu Akbar. Itulah hamba yang tahu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW berdiri panjangnya itu seperti itu. Setelah diukur panjangnya berdiri Nabi SAW oleh Hudzaifah, kemudian diukur rukuknya. Kan setelah berdiri kan rukuk kan. Ternyata lamanya rukuk Nabi SAW itu seperti lamanya berdiri beliau. Allahu Akbar, bisa Anda bayangkan. Rukuknya saja, berdirinya saja sepanjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rukuknya kayak gitu juga panjangnya. Berarti kan panjang banget. Kalau kita cuma membaca dalam rukuk yang sepanjang itu Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, habis dong. Bengong kita nanti. Karena panjang banget. Makanya dari sini kemudian sebagian ulama mereka mengatakan bahwa di durasi rukuk yang panjang itu kemungkinan besar Nabi SAW mengulang-ulang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sampai berapa kali ya silahkan. Nah, ada orang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Anda duduk di samping dia, Anda baca Subhana Rabbiyal Azim. Terus Anda ulang-ulang sampai orang itu selesai membaca 3 surat panjang ini. Berapa kali? Entah berapa kali. Jadi kadang-kadang Nabi SAW, kata sebagian ulama, kadang-kadang beliau menambah lebih dari 3. Dan ini boleh. Makanya Imam Nawawi tadi mengatakan, adnal kamali minhu 3. Ya. Batasan sempurna yang paling minim. Berarti kan ini enggak maksim, bukan maksimal, batasan sempurna yang maksimal bukan. Kata Imam Nawawi, batasan kesempurnaan yang paling minim itu 3 kali. Ya. Jadi kalau 3 kali itu ya sudah masuk sempurna, tapi sempurna yang limit paling bawah gitu loh. Nah ini sudah dikasih limit paling bawah, minta dikorting pula, kurangi jadi 1, ya nggak apa-apalah, mending. Ini kadang-kadang baca Subhana Rabbiyal Azim sekali aja nggak cukup. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, sebagaimana yang sering kita jumpai di bulan Ramadan, para imam-imam yang mereka melakukan perlombaan cepet-cepetan sholat taraweh. Mana yang paling cepat itulah yang paling laris. Jangankan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Membaca sekali aja kadang-kadang gak cukup. Makmumnya itu baru membaca sub. Nah, baru sub. Udah sami Allahu liman hamidah. Nah yang seperti ini gimana mau sah sholatnya? Maka perhatikan baik-baik. Ini adalah bacaannya. Sekarang maknanya. Subhana Rabbiyal Azim. Ya, kita perlu belajar maknanya supaya kita berusaha bisa memadukan antara bacaan lisan dengan peresapan di dalam hati. Sehingga zikir yang kita baca itu gak kosong. Gak melompong. Ya. Subhana Rabbiyal Azim. Kata para ulama artinya unazzihuhu wa uqaddisuhu an kullin naqais. Artinya kita mengatakan maha suci Allah yang maha agung. Apa artinya kita katakan maha suci? Kata para ulama maksudnya kita mensucikan Allah. Aku mensucikan Allah ya, dan menjauhkannya dari segala kekurangan. Artinya saat itu kita mengakui dan kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kekurangan. Karena dia adalah Al-Khaliq, Rabbul Alamin, ya, sang pencipta dan Rabb penguasa alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Maka tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh terbetik di dalam benak seorang muslim bahwa Allah itu punya kekurangan. Allah maha sempurna. Ilmunya maha sempurna, pengetahuannya maha sempurna, penglihatannya maha sempurna, pendengarannya maha sempurna. Tidak ada yang kurang. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, dia penuh dengan kekurangan. Dia bisa hidup ketergantungan dengan bahan makanan, dengan minuman, dengan yang memberi nyawa, dengan udara.
Dia kurang. Manusia dipenuhi dengan kekurangan. Supaya dia bisa hidup, dia membutuhkan adanya bantuan, suplemen makanan, minuman, udara. Kalau nggak ada itu mati. Berarti dia punya kekurangan. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-namanya husna. Husna itu adalah super baik sekali. Jadi beda dengan sifat-sifatnya manusia. Sifat-sifatnya manusia penuh dengan kekurangan. Kita punya sifat pelit. Ya, kita punya sifat iri. Kita punya sifat dengki. Kita punya sifat sombong. Ya. Kita masih punya sifat-sifat buruk yang lainnya. Zalim, jahil, ya, atau kebodohan. Ini semuanya ada di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada itu sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang, aib-aib Allah nggak ada. Maka ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, maka saat itu kita sedang mengakui, menyatakan, mengikrarkan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang jelek dan segala jenis kekurangan. Ini arti dari subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Al-azim, yang agung. Dan ini klop. Karena saat itu posisi kita ketika ruku, kata para ulama, kita sedang merendahkan di hadapan Allah azza wa jalla. Kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sedang tunduk di hadapan Allah azza wa jalla. Maka ketika kita sedang tunduk di hadapan Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka cocoknya kita mengagungkan Allah. Kita rendah, kita kecil. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, di antara bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW, adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini bacaan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi cuma ketambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau yang tadi subhana rabbiyal azimi titik. Jangan ditambah titik ya. Subhana rabbiyal azim maksudnya. Nanti berikutnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan ini diriwayatkan di dalam Abu Dawud, Ad-Darqutni, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahallahul jami'. Jadi ini bacaan yang kedua dan sama-sama sahih. Maka dari sini kami perlu memberikan sedikit penjelasan bahwa baik yang membaca subhana rabbiyal azim ataupun yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sama-sama benar. Sama-sama ada hadisnya, sama-sama sahih. Maka tidak layak kalau ribut cuma gara-gara beda membaca satunya subhana rabbiyal azim, satunya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Masa ribut cuma gara-gara seperti itu saja? Padahal hadisnya insya Allah sama-sama sahih. Ya. Sama-sama bisa dipakai. Nah, ini yang salah satu yang kadang-kadang membuat ukhuwah ini agak tercederai dengan sesuatu yang seharusnya tidak membuat ukhuwah tercederai. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berarti ketambahan kata wa bihamdihi. Dan tambahan kata ini bukan kosong. Ya, bukan tanpa tujuan. Tapi ketambahan kata ini adalah merupakan tambahan yang
mengandung makna yang sangat dalam. Tadi kita sudah bahas subhana rabbiyal azim, ya. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Rabbku yang maha agung. Ketambahan wa bihamdihi. Apa artinya wa bihamdihi? Artinya adalah dan segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berarti di sini kita menggabungkan antara tasbih, ya, subhana rabbiyal azim, dengan tahmid wa bihamdihi. Ya. Berarti di sini kita diajari untuk menggabungkan antara tasbih sama tahmid. Dan penggabungan antara tasbih sama tahmid ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Bahkan minimal di dalam Al-Quran, ya, itu digabungkan antara tasbih dan tahmid itu sebanyak 7 kali. Minimal seperti itu. Ya, minimal digabungkan antara tasbih dan tahmid dalam Al-Quran 7 kali. Adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali. Ya, di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Inna ahabbal kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Berarti digabungkan antara tasbih sama tahmid. Dalam Al-Quran juga banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah yang sudah saya sebutkan tadi nama suratnya dan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan membuat makhluk yang menumpahkan darah dan merusak di dalam bumi ini? Maka malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dan kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih dengan memujimu. Kami senantiasa bertasbih dan bertahmid. Jadi di sini diceritakan digabungkan antara tasbih sama tahmid. Ya. Ada makna kata para ulama. Kenapa kok tasbih sama tahmid ini digandeng? Kata sebagian ulama minimal ada 3 makna, ya, yang ingin bisa kita capai di sini. Yang pertama adalah ingin menjelaskan, menekankan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita mengucapkan tahmid, ya, dan kita mengucapkan tasbih, apalagi ditambah dengan subhan rabbiyal azim, ya, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Makna yang pertama yang ingin dicapai adalah kita berusaha untuk lebih mengagungkan Allah lagi. Kalau kita sudah sadar tentang keagungan Allah, maka saat itu kita pun akan semakin merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama. Jadi kita merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengetahui gabungan antara tasbih dan tahmid itu, kita akan semakin memahami tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita akan semakin merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua kata para ulama adalah ketika kita menggabungkan tasbih dan tahmid, kita akan semakin memahami tentang betapa maha indahnya Allah. Betapa baiknya Allah. Ketika kita sadar tentang baik dan indahnya Allah, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin tebal. Jadi yang pertama tadi adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah kecintaan kepada Allah. Kata para ulama, 2 hal inilah asla al-ibadah. Intisarinya ibadah. Intisarinya ibadah, kita merendah di hadapan Allah dan kita cinta sama Allah. Gimana orang bisa bersemangat dalam beribadah manakala dia didorong dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla? Ilustrasi ya. Kenapa kok ibu ya rela semalaman nungguin anaknya yang sedang panas, takut
Panasnya terlalu tinggi, kejang gak ketahuan. Kenapa dia mau semalam suntuk gak tidur? Cinta. Dorongan cinta kepada sang anak. Kenapa suami yang istrinya baru hamil muda dan ngidam pengen mangga muda bukan di musim mangga? Kenapa suami mau ya keliling pasar 7 kali nyari mangga? Cinta. Terasa ringan itu semua. Kenapa seorang pemuda mau menempuh jarak ribuan kilometer? Dia tinggal di Papua, pergi ke Aceh, atau tinggal di Jember. Nah, pergi ke Aceh, atau sebaliknya dari Aceh pergi ke Jember. Nah, ribuan kilometer untuk mencari pujaan hatinya. Cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi ringan. Makanya jangan heran Nabi SAW rela untuk sholat sedemikian lamanya karena dorongan cinta. Ya. Cinta seorang hamba kepada Allah. Ini bisa dicapai ketika kita meresapi makna gabungan antara tahmid dengan tasbih. Maka orang ketika memahami tasbih dan tahmid ini, dia semakin merendah di hadapan Allah dan dia semakin cinta sama Allah. Dia semakin rendah karena dia paham Allah itu maha agung. Dia semakin cinta kepada Allah karena dia paham Allah itu maha baik, maha indah. Allah itu baik sekali sama kita. Kita sering lupa sama Allah, Allah gak pernah lupa sama kita. Kita sering lupa, gak zikir. Kita sering terlambat sholat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah lupa untuk ngasih kita nafas. Gak pernah Allah subhanahu wa ta'ala lupa untuk ngasih kita minum. Gak pernah Allah lupa untuk mengaktifkan ginjal kita, jantung kita, paru-paru kita, darah kita, liver kita. Allah gak pernah lupa. Padahal kita sering lupa untuk mengingat Allah azza wa jalla. Ketika kita menyadari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kecintaan kita semakin tebal kepada Allah. Maka orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah, berarti dia tidak faham intisari ibadah. Orang beribadah kok malah tambah sombong, nggak paham ibadah itu. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya lebih suka kesiangan, maksudnya kesiangan itu maksudnya lah nggak bangun malam, tapi saya nyesel, ya. Daripada saya bangun malam tapi paginya saya sombong. Semalam saya bangun malam nih, hebat. Sebagian orang di zaman kita ini semakin banyak ngaji, semakin congkak dia. Lihat nih, anak nih hadir pengajian terus saban hari. Lihat nih, anak nih panitia pengajian bisa bikin pengajian gede. Yang hadir sekian ribu, hebat kan? Semakin banyak beribadah, semakin congkak. Semakin sombong. Itu berarti nggak paham intisari ibadah. Intisari ibadah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan semakin kita merasa tinggi, bukan. Ini dua makna. Makna yang ketiga kata para ulama, tahmid itu adalah kita mengungkapkan tentang kesempurnaan Allah, kebaikan Allah. Sedangkan tasbih adalah kita mensucikan Allah. Jadi kita menyebutkan keistimewaan Allah dan kita menepis sifat-sifat buruk. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek. Memuji Allah dan juga berusaha mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Inilah di antara makna-makna yang disebutkan oleh para ulama, penggabungan antara tasbih dengan tahmid. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kita. Silakan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat.
Segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pemirsa Yufi TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama materi kajian yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Husain Nikmat terkait dengan bacaan ruku beserta maknanya. Selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor 085 600 1880, dan untuk line telepon Anda bisa mengajukan pertanyaan ke nomor 0822 2727 8500. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk dari pesan singkat. Datang dari saudara Muhaimin di Gandasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum masbuk sholat maghrib pada rokaat akhir duduknya iftiros atau tawaruk. Kemudian pada rokaat ketiga, apakah langsung salam atau masih tahiyat akhir lagi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Ada khilaf di antara para ulama kalau masbuk seperti itu, apakah duduknya tawarruk atau iftirash. Sebagian ulama mengatakan tawarruk karena mengikuti imam. Ya, karena mengikuti imamnya satu tawarruk kan, maka makmum mengikuti imam. Sebagian ulama mengatakan enggak, dia iftirash untuk membedakan bahwa dia ini belum selesai. Yang lainnya kan udah pada selesai, dia belum selesai. Ala kulli hal, para ulama itu berbeda tentang afdholiyahnya, bukan tentang wajib atau haramnya, bukan. Afdholiyah, ya, mana yang lebih afdhal. Insyaallah fleksibel. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Langsung salam atau harus tahiyat akhir lagi, Ustaz? Oh, baca tahiyat. Ya, baca tahiyat. Ya. Itu ya. Ya. Ya, baik, demikian Bapak Muhaimin yang ada di Gandasuli jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus tampaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita membaca doa Robbik firli wali walidaya dan seterusnya di saat kita sujud dengan niat membacakan doa untuk orang tua yang sudah meninggal? Silakan Ustaz. Adapun baca doa ketika sujud, Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wa amma sujudu fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena doa ketika sujud itu sangat pantas, sangat layak, sangat berhak untuk dikabulkan. Maka dari hadis ini kita bisa simpulkan tidak apa-apa, boleh insyaallah untuk membaca doa itu, akan tapi setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau membaca zikir yang ada di dalam ruku. Ada yang ada di dalam sujud, ya, zikirnya sujud, setelah itu baru kemudian membaca doa. Kalau Anda sebagai imam, Anda harus memperhatikan kondisi makmum. Jangan sampai terlalu panjang memberatkan makmumnya. Atau kalau Anda menjadi makmum, Anda harus memperhatikan imamnya. Jangan sampai Anda ketinggalan dari bangkitnya imam dari sujudnya. Nah. Ya, terima kasih. Demikian hamba Allah. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali yang telah masuk melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Iya, tampaknya masih ada permasalahan dengan line telepon. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Ya. Datang dari Ibu Rizky yang ada di Banyumas. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus dibaca oleh makmum apabila bacaan makmum selesai terlebih dahulu dari bacaan imam dalam sholat sir, Ustaz? Silakan. Bacaan makmum apa ketika imamnya ketika dia udah selesai, imamnya belum selesai. Kalau berdiri dia bisa membaca suratan yang lain. Ya, kalau berdiri dia bisa membaca suratan yang lain. Karena di dalam suratan sholat itu tidak terbatas hanya satu surat saja. Makanya perhatikan Nabi SAW tadi membaca berapa surat tadi? 3 surat. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya imamnya udah selesai, Anda udah selesai baca misalnya karena Anda bacanya pendek, misalnya inna atau ina misalnya. Ternyata imamnya baca sampai hisma. Maka Anda bisa membaca suratan yang lain. Menunggu selesainya bacaan imam itu boleh. Atau ketika ruku, kalau misalnya rukunya panjang, Anda bisa mempraktikkan tadi apa yang sudah kami sampaikan, kesimpulan dari para ulama. Anda bisa menambah subhana rabbiyal azim lebih dari 3 kali. Ya, wallahu a'lam.
Ya, baik demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami coba kembali angkat dari line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bapak siapa di mana, Pak? Dari Samarinda. Dengan Bapak siapa, Pak? Kalimantan Timur. Iya, silakan Bapak. Dengan Abdul Haris di Samarinda, Kalimantan Timur. Iya, silakan Bapak. Mau tanya masalah ini Pak, masalah imam kalau terlalu cepat membacanya, sedangkan kita ini kalau sholat zuhur itu kadang kita hanya doa istiftah, Al-Fatihah itu pun tidak sampai kita membacanya, kemudian imam ruku, begitu juga sujud juga Pak, kita belum sampai, kadang belum sampai dalam sujud, imam sudah duduk. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya kita bermakmum gitu Pak? Apakah kita afdal sholat kita? Apakah tidak? Ya. Nah, itu saja Pak yang saya katakan. Iya, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Abdul di Samarinda, imamnya terlalu cepat. Sekarang saya katakan cepatnya itu cepat yang bisa ditolerir atau tidak. Karena cepat itu ada cepat yang nggak bisa ditolerir, yaitu yang sudah meninggalkan tumak ninah. Ya. Ada cepat yang masih ditolerir, masih dalam taraf tumak ninah walaupun di garis yang terendahnya tumak ninah. Karena tumak ninah itu ada batas minimalnya, ya, ada batas minimalnya tumak ninah. Kalau misalnya masih dalam batas minimal, masih dalam tumak ninah, maka masih tetap sah Anda sholat di belakang dia. Akan tetapi kalau misalnya batas minimal tumak ninah aja enggak, ya, para ulama mencontohkan tumak ninah itu adalah dengan baik dengan bacaan maupun dengan gerakan. Kalau gerakan tumak ninah itulah sampai posisinya itu tenang, ya, ruku itu betul-betul ruku mantap, ya. Kata para ulama sampai tulang belulang itu kembali kepada posisinya, ya, sampai grek, ya. Sujud juga sama seperti itu, duduk juga sama. Dari bacaan minimal bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, ya, minimal. Nah, kalau misalnya itu nggak tercapai, ya, Subhana Rabbiyal Azim sekali aja enggak, seperti yang saya katakan tadi, baru membaca sub, nah, belum sampai Subhana Rabbiyal Azim, nah, baru sub saja udah bangkit, makmumnya ini baru baca sub, belum imamnya udah bangkit, maka saya itu berarti nggak tumak ninah. Kalau nggak tumak ninah, maka sholat imamnya tidak sah, sholat makmumnya juga tidak sah. Itu kalau tidak tumak ninah, karena tumak ninah rukun sholat. Kecuali kalau misalnya imamnya tadi masih bisa ditolerir, nggak terlalu cepat, ya, cepat tapi nggak banget, masih tetap bisa tumak ninah. Tapi kalau tadi saya lihat, ya, kalau tadi saya dengar dari pertanyaannya itu kayaknya cepat banget gitu loh, karena Anda belum sempat sujud, dia udah bangkit. Ya, berarti kan cepat banget itu. Anda belum sempat sujud, gerak, dia udah bangkit. Berarti cepat banget. Kecuali kalau Anda ini, maaf ya, sudah lanjut usia. Nah, kadang-kadang ada orang kan kalau udah lanjut usia kan sujudnya agak lama itu. Kalau itu lain masalah. Misalnya Anda masih sehat, masih gerakannya masih sigap, ya, artinya cepat juga sujudnya, maka saat itu ya kayaknya itu terlalu cepat. Maka solusinya adalah Anda atau jamaah masjid berusaha untuk memberikan masukan kepada imam tersebut, tentunya dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, yang santun, dengan tidak menyinggung perasaannya, ya. Jamaah mengatakan seperti itu kepada beliau atau takmir. Kalau seandainya ada perubahan, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak ada perubahan, coba dibahas secara musyawarah untuk mencari imam yang lainnya yang lebih tumak ninah lagi. Kalau ternyata nggak bisa juga, ya Anda bisa mencari masjid yang lainnya yang imamnya tumak ninah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Terima kasih, demikian Bapak Abdul Harits yang ada di Samarinda, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Susanto di Cilacap. Silakan Pak Santo. Susanto di Cilacap. Iya, silakan Pak Susanto. Iya,
Ya, sudah. Silakan. Mohon diulang, Bapak terputus-putus, Pak. Ya. Iya, halo, silakan, Pak. Halo? Iya, halo, silakan, Bapak. Terputus tampaknya. Baik, kami mengundang Anda semua, para pendengar dan juga para pemirsa Insan TV, untuk bertanya melalui line telepon ke nomor 0822 27278500. Sembari menunggu pertanyaan yang masuk melalui line telepon, kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan datang dari Bapak atau Saudara Abu Zakaria yang ada di Metro Lampung. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lebih utama manakah bersedekap atau tidak setelah ruku, Ustadz? Setelah bangkit dari ruku. Lebih utama mana antara bersedekap atau tidak setelah bangkit dari ruku? Ini termasuk masalah khilafiyah yang cukup panjang di antara para ulama dalam hal ini. Antara bersedekap atau tidak. Ini juga termasuk hal yang fleksibel, insya Allah. Masing-masing punya dalil, punya argumen. Kalau Anda tanya, kami pribadi, kalau kami tidak bersedekap. Ya, kalau kami tidak bersedekap, karena menurut kami nampaknya inilah yang lebih kuat. Akan tetapi tetap kami menghormati mereka yang bersedekap karena mereka juga punya dalil. Ini salah satu contoh permasalahan-permasalahan yang masing-masing punya dalil, masalah ijtihadiyah yang perlu saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Silahkan Anda memilih salah satu pendapat yang Anda yakin itu kuat, akan tetapi tetaplah menghormati saudara Anda yang berbeda dengan Anda dan dia juga memiliki dalil yang kuat pula. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Abu Zakaria yang ada di Metro Lampung. Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari line telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, mohon maaf terputus tampaknya. Kami sembari menunggu kembali pertanyaan yang masuk dari line telepon. Kami bacakan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Datang dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Ketika bangkit untuk rakaat kedua, apakah kita melakukan takbiratul ihram, Ustadz? Ketika bangkit ke rakaat kedua, apakah kita melakukan takbiratul ihram? Ini mungkin pertanyaannya perlu kami koreksi, modifikasi. Takbiratul ihram itulah takbir di awal sholat. Ya, takbiratul ihram itu takbir di awal sholat. Takbir untuk mengharamkan segala sesuatu yang awalnya halal. Karena sebelum sholat kan kita boleh ngomong, boleh makan, boleh minum, gitu kan ya. Ketika udah sholat, Allahu Akbar, itu semuanya jadi haram. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum saat sholat loh, saat sholat. Nggak boleh ngobrol ketika sholat. Itu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah istilah untuk mengawali sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan wa tahrimuhat takbir. Ya. Pertanda pengharamannya adalah takbir. Maksudnya adalah pertanda bahwa setelah takbir ini nggak boleh lagi kita makan minum, kemudian juga buang air kecil, buang air besar, itu nggak boleh kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat nih, setelah sholat silahkan, tidak apa-apa. Nah, berarti kalau tadi maksudnya adalah setelah bangkit takbiratul ihram, mungkin kalau yang saya pahami, apakah setelah bangkit dari rakaat kedua, apakah kita mengangkat tangan sambil bertakbir? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya iya. Maka jawabannya iya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Jadi kalau orang dari rakaat kedua bangkit akan ke rakaat yang dari rakaat kedua akan bangkit ke rakaat yang ketiga, maka ini disyariatkan untuk membaca takbir sambil mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kami akan coba angkat kembali pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Silakan, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Silakan. Silakan, Pak. Dengan Abu Arif di Lampung. Ya, silakan. Afwan Ustaz, ini pertanyaannya agak menyimpang, boleh Ustaz? Silakan. Ya, silakan. Ini tentang anak ini Ustaz. Kan anak itu masih SD, sekolah di
SD. Jadi semenjak pulang jam 4 itu sering uring-uringan, Ustaz. Jadi mohon solusinya gimana, Ustaz? Pak ya? Ya, mohon ditunggu jawabannya, Pak. Silakan, Ustaz. Untuk Abu Hanif yang ada di Lampung, anak di SSD pulang jam 4 selalu uring-uringan. Saya kira dilihat, dicari kenapa uring-uringan. Biasanya anak umur segitu SD itu kan fisiknya itu tidak sekuat orang dewasa. Jadi kalau misalnya dia pulangnya jam 4, kemudian dia uring-uringan karena capek, saya pikir wajar. Ya, saya pikir wajar selama tidak melakukan hal-hal yang kemudian menyelisih syariat, misalnya nendang-nendang, pukul-pukul apa dan sebagainya. Coba Anda bandingkan dengan kondisi Anda ketika dulu masih sekolah, pulang-pulang. Kalau kita dulu kan sekolah ya, zaman-zaman kita itu kan sekolah paling pulang kan jam 1 ya, paling lama itu. Sekarang kan ada semacam full day school yang pulang jam 4. Ya, ketika Anda pulang jam 1 itu kan sudah capek, panas, lapar dan sebagainya, pengen istirahat. Jadi wajar kondisi seperti itu. Itu padahal dulu kita jam 1. Apalagi sekarang yang pulangnya jam 4. Maka disinilah perlu kelapangan dada dari orang tuanya. Maka kalau misalnya anak baru pulang segitu, maka kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat dia semakin tidak enak hati gitu. Maka kalau dia pulang kita sambut ya. Kalau dia pulang kita sambut dengan apa? Dengan sambutan yang hangat, kita senyum sehingga dia itu merasa adem gitu. Kalau misalnya dia sore-sore pulang, dia langsung, ayo ini. Padahal dia pengennya mungkin ya sekedar istirahat sebentar, ya duduk, kemudian leyeh-leyeh, ya. Dia berbaring sedikit. Nah, yang seperti itu ya dimaklumi saja lah, capek kan ya, capek. Akan tetapi tentunya, ketika kondisi anak sedang stabil, emosinya lagi stabil, Anda perlu juga untuk memberikan pengarahan kepada anak. Jadi nasihatinya jangan ketika anak itu saat itu sedang labil, baru pulang gitu, dia marah-marah gitu, uring-uringan, ada kemudian nasihati gini, kamu tuh nggak bener, ya nggak masuk karena kondisinya lagi labil. Cari ketika kondisi dia lagi stabil emosinya, kemudian ada nasihati pelan-pelan. Nah, bagaimanapun capeknya, kalau bisa ketika pulang itu kalau bisa tetap berusaha untuk menjaga emosi, melatih. Tapi itu menasihatinya pun ketika kondisinya bukan sedang labil. Nah, kalau ternyata keesokan harinya dia agak baikan, harus dipuji. Nah, gitu dong. Anaknya bapak, anaknya ibu, bagus nih kayak gini nih. Bapak suka, ibu suka. Nah, seperti itu. Jadi perlu diapresiasi ketika dia melakukan sebuah perubahan. Wallahu a'lam. Iya, baik, demikian Abu Hanif yang ada di Lampung, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Iya. Datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mohon nasihat dan jalan keluarnya. Kita tinggal di lingkungan yang jauh dari ajaran sunnah, jauh dari yang mengerjakan sholat awal waktu. Kemudian jemaahnya hanya sholat Jumat dan sholat Tarawih. Mereka mengerjakan sholat hanya sesempatnya saja gitu Ustaz. Jadi kadang kita tidak mendapatkan teman untuk sholat berjamaah, khususnya untuk sholat zuhur dan juga sholat asar. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya. Jadilah Anda sebagai perintis di situ, ya. Jadi kalau memang Anda mendapatkan orang-orang tidak pada sholat di masjid, maka rintislah sholat di masjid, walaupun Anda sendirian, ya. Karena dengan seperti itu Anda akan mendapatkan pahala double, ya, pahala yang berlipat-lipat. Pahala Anda sholat, pahala niat Anda ingin sholat berjamaah, dan juga pahala Anda menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, makanya disebutkan dalam beberapa hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnah hasanah, ya, contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Saya ingat dulu ketika awal-awal di kampung, ya, kami beserta ayahanda kami, Allah yarham, ya, Ustaz Zaini Muhayyad,
beliau, kami berdua sering kita sholat itu kesebelasan. Ya. Kesebelasan maksudnya cuma berdua saja. Ya. Maksudnya cuma berdua saja. Ketika kami pulang liburan kuliah, pulang dari Madinah liburan, kami berdua. Nah kalau kami berangkat, kalau saya berangkat ke Madinah, kadang-kadang ayahanda kami, ya Allah yarham, cuma satu orang dong. Dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum, ya. Satu orang. Dan itu berjalan cukup lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin hampir setahun atau lebih. Tapi alhamdulillah bertahan. Tambah satu lumayan lah, tambah dua ya. Sekarang alhamdulillah bisa sampai 2 shaf, 3 shaf. Ya, proses. Ya. Enggak apa-apa dianggap aneh. Yang penting anehnya aneh yang baik. Ya, maka saya motivasi Anda untuk tetap menghidupkan itu dan juga tetap ramah ya. Jadi enggak kemudian dianggap aneh terus enggak ramah, tetap ramah. Jadi kalau ke masjid itu nyapa orang, ketemu sama orang, assalamualaikum, ya, monggo Pak, monggo Bu, assalamualaikum, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat pun akan simpatik, kemudian lama-lama semoga ada yang ikut. Toh kalaupun sampai Anda meninggal kemudian nggak ada yang ikut, nggak apa-apa, nggak rugi, ya, nggak rugi, nggak ada yang rugi. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah. Iya, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang di Birun Aceh, pemirsa UFI TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama seluruh rangkaian acara kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas materi dan juga jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua, segenap pendengar dan juga pemirsa, atas kerendahan hati Anda menyimak kajian kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ingatkan kepada Anda, kaum muslimin dan kaum muslimat, banyak sekali pertanyaan yang menanyakan terkait dengan materi pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Bagi Anda yang ingin mendapatkan atau menyaksikan kembali rekaman dari kajian ini, Anda dapat mendownload atau melihatnya di situs ufit.tv. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyajian materi kajian kepada kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas kami mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.